Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ibu, sudah persiapkan, minta maaf, sekarang ditutup. Ya. Tim Satgas Covid Kota Jayapura menertibkan warung makan dan pedagang yang berjualan melewati batas waktu. Papua tambah 1 jadi 3. Pasien positif corona terus bertambah di Merauke, rumah sakit tambah ruangan isolasi. Pesawat TNI yang membawa bahan makanan ditembaki kelompok kriminal bersenjata di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pesawat TNI Angkatan Udara jenis Kasa CAN 2909 milik TNI Angkatan Udara yang terbang dari Bandara Sentani menuju Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, ditembaki orang tak dikenal di sekitar distrik Serambakon. Pesawat yang dipiloti Mayor Penerbang Ari Wicaksono membawa 3 ton bahan makanan untuk personil yang bertugas di Oksibil. Tidak ada korban jiwa dalam penembakan ini, namun badan pesawat lobang karena terkena peluru pelaku. Kasa CNA 2909, begitu dilakukan pengecekan ada bekas lubang tembakan sebanyak 5 lubang di bagian sayap bagian kanan dari pesawat dan ada 1 juga di bodi. Dan sementara ini masih ada pengecekan secara keseluruhan terhadap pesawat yang tadinya terbang dari Jayapura menuju dari Bandara Lanut Silas Papari menuju Oksibil. Diperkirakan penembakan ini terjadi sesaat sebelum landing di perkiraan di ketinggian 4.800 feet dan di atas distrik Serambakon. Kemudian pesawat ini dalam misi membawa bahan makanan tujuannya ke Oksibil dan ada beberapa memang bahan untuk kepentingan pembangunan gereja di Pegunungan Bintang. Eko Daryanto menambahkan pihaknya masih mengejar pelaku penembakan yang diduga merupakan kelompok sipil bersenjata. Dari Jayapura, Papua, Riantonai melaporkan. Adanya informasi soal 1 warga yang positif corona di Kabupaten Mimika mendapat tanggapan dari tim Satgas Covid Mimika. Reynold Ubra selaku juru bicara tim Satgas Covid Mimika memastikan informasi yang beredar melalui media sosial adanya warga yang meninggal karena corona murni hoax. Saya pikir yang diduga itu meninggal karena Covid ternyata itu bohong, itu hoax, tidak benar. Jadi ada infeksi lain karena salah satu yang dilihat misalnya hasil pemeriksaan laboratorium yaitu nilai leukositnya itu atau sel darah putihnya sangat tinggi. Kalau orang yang terinfeksi pasti dia leukopenia atau leukositnya rendah. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis paru itu hubungannya jauh sekali dengan penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus. Jadi berita itu tidak benar. Satgas Covid-19 Mimika juga meminta warga agar tidak panik dan tidak menyebarkan berita-berita yang belum diketahui kebenarannya. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Masing-masing kami kamu dihimbau kami dari Polres Merauke khususnya Satlimas akan memberikan beberapa himbauan dan ajakan kepada kita seluruh masyarakat. Dengan menggunakan kendaraan roda 4, Kepolisian Resort Merauke terus menyelusuri kawasan-kawasan terpencil di kota Merauke untuk menghimbau warga Merauke agar tidak keluar rumah dan tidak berkumpul.
Di kawasan Gudang Arang ini, Satuan Binmas Polres Merauke terus melakukan himbauan dengan memberikan pengumuman menggunakan pengeras suara dan langsung ke rumah warga. Himbauan itu kami mohon kepada masyarakat semua supaya bisa memahami, mengerti apa yang kami sampaikan. Karena tadi kan kami sudah himbau, kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, tidak usah keluar rumah, berdiam diri untuk antisipasi. Para polisi Satuan Lalu Lintas juga mendatangi warga di kawasan pesisir pantai Lampui 1 guna meminta pada nelayan agar tidak keluar rumah. Kami dari Polres Merauke khususnya Satuan Lalu Lintas menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di seputaran Jalan Seringgu agar tidak bepergian keluar rumah. Kasat Binmas Polres Merauke AKP Horas Nababan mengatakan himbauan ini akan terus dilakukan agar masyarakat dapat mengerti dan mengikuti instruksi pemerintah. Kami dari Polres Merauke, khususnya Satbinmas Polres Merauke, atas perintah pimpinan kami tadi disuruh menghimbau beberapa masyarakat di Kabupaten Merauke agar sama-sama mewaspadai dengan adanya virus corona atau COVID-19. Tadi kami sudah menyampaikan himbauan kami kepada masyarakat yang ada di Pasar Omangku dan di Pelabuhan Laut Merauke. Sehingga mudah-mudahan dengan himbauan atau ajakan kami ini, masyarakat ini bisa memahami dan mengerti apa maksud dan tujuan apa yang kami sampaikan tadi. Adanya pengumuman dan himbauan ini mendapat sambutan yang baik dari warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Berbahaya sekali. Di Merauke sudah ada 2 orang sudah positif yang sudah disiarkan langsung. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah kantor pemerintahan. Meski sudah tidak ada aktivitas perkantoran, penyemprotan terus dilakukan, dimulai dari kantor Gubernur Papua, Gedung Negara, Dinas Kehutanan, kantor otonom, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat selalu berada di rumah karena sudah ada instruksi dari Gubernur untuk dirumahkan, baik itu anak sekolah tetapi juga ASN selama 14 hari. Oleh sebab itu dari siaga darurat yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur, nah itu kita tindak lanjuti dengan aksi di lapangan. Hari ini kita jalan berkaitan dengan penyemprotan di berbagai tempat fasilitas umum, termasuk di Gedung Negara ini kita lakukan sehingga kita bisa mengantisipasi ini dalam rangka meminimalisir virus COVID ini. Selain melakukan penyemprotan, tim Satpol PP juga melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang. Dari Jayapura, Papua, Afid Indarto melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.